Halo, selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Assalamualaikum, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang suatu apapun, dimudahkan rezekinya, dimudahkan dari segala hal, dan selalu berada di dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kembali pada hari ini, pada hari yang cerah ini, agak sedikit mendung, berjumpa kembali dengan YouTube channel Komang Panti, penjual dan petani, penjual bibit durian dan petani dari Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali. Pada hari ini, pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan penyemprotan daun pada pohon durian pada saat musim hujan. Makanya ikuti terus channel kami. Salam petani dari Bali. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video tentang penanganan pada pohon durian di fase vegetatif dan generatif. Salam petani dari Bali, Rahayu. Saudaraku semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya berbagi tentang penyemprotan pohon daun durian pada saat di musim hujan. Pada saat di musim hujan kita harus dengan rutin melakukan penyemprotan sekitar 2 minggu sekali, diusahakan supaya untuk menjaga daun durian kita supaya tetap mulus dan tidak terjadi gangguan-gangguan seperti daun keriting dan terjadi jamur di dalam daun yang menyebabkan kerontokan pada daun pohon durian. Pada musim hujan dilakukan penyemprotan yang saya lakukan dengan pengalaman saya selama ini. Saya lakukan dengan insektisida yang pertama, terus yang kedua dengan fungisida, yang ketiga dengan pupuk daun, dan yang keempat dengan hormonik. Terus untuk yang pertama dan kedua itu wajib dicampur. Yang pertama dengan yang kedua yaitu insektisida dan fungisida. Menurut saya itu wajib, akan tetapi insektisida bisa diganti, harus diganti setiap kali penyemprotan, harus diganti supaya kegunaannya ada unsur insek yang kebal terhadap obat-obatan. Makanya setiap penyemprotan insektisidanya itu bisa diganti-ganti merek. Terus yang wajib yang kedua itu yang pertama insektisida, yang kedua yang wajib fungisida. Terus yang ketiga pupuk daun dan hormonik itu harus melihat kondisi, situasi, keadaan durian tersebut. Kalau melihat kita lihat daunnya sudah pH-nya sudah bagus, bisa dilihat dengan ciri daun. Kalau pH daun itu bagus, itu daunnya akan kelihatan cerah dan tidak terjadi gangguan-gangguan seperti agak jarang daunnya
itu bisa ditambahkan dengan pupuk daun. Makanya apa yang saya bilang harus melihat situasi kondisi. Seandainya kondisi daunnya itu kurang bagus, ditambahkan dengan pupuk daun akan tidak menyerap secara maksimal. Karena dengan otomatis kondisi daun yang tidak bagus, di bawah pH-nya ini pasti kurang normal. Maka pastikan dulu pH di bawah tanahnya normal, sekitar 6-7, dicirikan dengan daun yang normal pertumbuhannya, makanya baru ditambahkan dengan pupuk daun. Kalau belum normal, alangkah baiknya jangan dulu dicampurkan dengan pupuk daun. Terus yang keempat yang tidak wajib itu hormonik. Hormonik kalau dilihat daunnya itu masih agak sedikit dan jarang, seperti contohnya yang ini agak jarang daunnya, maka campuran yang ketiga itu diwajibkan harus ditambah hormon di dalam kita menyemprot pohon atau daun durian ini. Berarti kuncinya pada saat melakukan penyemprotan harus dilihat dulu keadaan daun dan keadaan pohon durian tersebut. Karena kalau toh seandainya ditambah dengan pupuk daun, keadaan duriannya belum maksimal untuk menyerap, maka pupuk daun yang kita tambahkan itu akan tidak terserap dengan maksimal. Kuncinya yang menurut pengalaman saya, berarti kuncinya harus melihat pohon durian normal perkembangannya, baru kita bisa ditambahkan dengan pupuk-pupuk tambahan atau pupuk-pupuk yang mengandung unsur N di dalamnya. Karena kalau keadaan duriannya belum maksimal atau belum normal, itu belum bisa menyerap secara maksimal unsur-unsur untuk pertumbuhan dari pohon durian tersebut. Alangkah baiknya kita semprot dulu dengan yang wajib yang saya bilang tersebut. Yang wajib yang dipakai insektisida dan fungisida, itu yang wajib harus dilakukan atau dicampurkan pada saat penyemprotan pohon durian. Seperti yang saya bilang tadi, itu baru 4 unsur. 4 unsur yang pertama yang wajib yaitu insektisida, yang kedua fungisida, yang ketiga pupuk daun atau Gandasil D, yang keempat yaitu hormonik. Tujuannya hormonik itu menambah hormon pada pohon durian yang bertujuan untuk menumbuhkan tunas-tunas baru, itu kandungan pada hormonik. Terus unsur yang kelima dan keenam yaitu pada saat musim hujan bisa ditambahkan perekat. Tujuannya untuk supaya obat-obatan yang kita semprotkan tadi di musim hujan tidak mudah larut atau lepas dari daun yang kita semprotkan, bisa ditambahkan dengan perekat. Terus unsur yang keenam yaitu boron. Boron itu paling terakhir kita lihat kondisi daunnya, karena aplikasi boron sangatlah kita harus berhati-hati sesuai dengan dosis yang tepat. Contoh penggunaan boron, kalau kita melihat perkembangan dari tunas atau trubus yang berkembang sudah pendek, kita harus menambahkan boron dengan dosis yang tepat. Dengan dosis 10 liter air bisa ditambahkan dengan setengah sendok
teh dari boron tersebut. Itu yang saya lakukan selama saya pengalaman mengurus atau membesarkan pohon durian supaya mau tumbuh dengan bagus. Untuk kali ini mudah-mudahan pengalaman saya berbagi berguna bagi para petani dan pecinta durian dimanapun berada. Untuk kali ini sekian dulu. Salam petani dari Bahali, Sukseme, Rahayu.